Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan Sarkup di seluruh Nusantara. Kali ini saya berada di Gunung Sari, Gresik. Ya, saya akan memposting untuk makam-makam sepuh yang ada di Gunung Sari ini ya. Langsung saja di depan pintu masuk, posisi di sebelah kanan di sini langsung kita jumpai ada beberapa nisan-nisan yang tua ya, dan jirat nisan ini sangat khas sekali dengan jirat khas dari kiri ya. Bisa lihat untuk nisannya juga masih kokoh ya, karena batu yang dipakai ini ya adalah batu karang gunung. Jadi untuk kondisinya juga lebih tahan cuaca juga ya. Selain dari batu andesit, biasanya yang digunakan untuk lebih tahan cuaca adalah batu karang ini ya. Di sini terdapat 4 makam, nisan-nisannya juga masih khas kiri ya. Bisa dilihat rekan-rekan, untuk nisannya masih terlihat sangat kokoh ya, dan sangat luar biasa. Jadi jika nisan seperti ini memang nisan khas dari kiri ke daton, yang mana di sini ini menunjukkan pangkur ya, pangkur ya. Kemudian ini adalah purawalnya, dan di sini adalah mahkota surbannya, di sini adalah kemuncaknya ya, dan di sini, nah di sini juga gunungan ya, gunungan, atau ada yang mengatakan di sini segitiga tumpal. Jadi di sini sebenarnya ini gunungan, dan ini ada ukirannya ya di sini. Dan juga terdapat ukiran. Biasanya ukiran yang di bawah ini adalah ukiran dari beberapa bunga-bunga yang merambat seperti itu ya. Untuk beberapa nisan ini ada yang sama dari nisan yang ini tadi ya, dan juga depan itu. Kita lihat lagi makam-makam yang ada di area makam Gunung Sari ini ya, yang mana makam Gunung Sari ini juga termasuk makam tua juga ya, karena ada 3 peradaban di sini juga. Dan juga Gunung Sari ini sendiri dulu pernah menjadi saksi ketika Kanjeng Sunan Giri atau Raden Paku dulu waktu uzlah di sini selama 40 hari untuk mencari letak tanah yang beliau bawa atas amanah dari ayahanda beliau, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Jadi ketika beliau sudah di beberapa tempat ya, yaitu di Gunung Lebit, di Gunung Batang, kemudian di Gunung Wilis ya, lalu di Gunung Mondoroko atau sekarang lebih dikenal dengan nama Gunung Patukangan, kemudian yang terakhir adalah di Gunung Sari ini. Setelah di Gunung Sari ini baru beliau mendapatkan suatu petunjuk karena melihat ada cahaya di sebuah gunung yang bernama Gunung Wangkit. Kemudian beliau datang ke sana dan akhirnya ditemukan tersebut. Itu ringkasan ceritanya ya. Baik, untuk makam-makam selanjutnya yang ada di sini terdapat ada makam juga, ada masih khas sendiri. Di sini terdapat batu andesit ya. Yang batu andesit ini sebenarnya jika dilihat dari motifnya adalah motif grade 1 ya, di masa
era dari Mbah Sunan Giri ya. Tetapi kelihatan ini sepertinya ini andesitnya mungkin baru ya kayaknya. Ini masih ini ada yang patah ya di sini ya. Yang patah. Ya. Mungkin barunya enggak terlalu baru di zaman tahun 19-an ya. Tapi baru mungkin ini kalau semasa dengan beliaunya ini berarti ada di kisaran tahun 1500-1600 sama juga dengan makam-makam ini. Baik, di sini ada 1, 2, jadi di sana tadi ada 4, di sini 5, 6, ya, 7 ya. Ini juga cukup besar dan juga dengan jadian sama. Serta ris yang bawah ini masih asli dan juga yang atas ini ya. Jadi untuk nisan-nisan seperti ini dan dengan ciri khas ris makam seperti ini ciri khas dari makam pejabat atau pembesar-pembesar dari kerajaan Giri Kedaton, ataupun juga bisa disebut dengan pangeran ya, atau seorang putra-putra dari Raja Giri Kedaton ya, atau kalau di zaman Majapahit bisa disebut dengan Yuwaraja gitu ya. Kemudian di sebelah sini juga ada makam sebabaratnya, ini juga, dan di sini juga. Nah, ini sudah beda masa ya, sudah agak baru. Dan di sebelah selatan dari makam tadi ini terdapat beberapa makam juga ya, yang ini juga masih lama satu masa, dan ini juga dengan jirat yang cukup sama juga ya, dan juga yang ini ya. Tulisannya masih luar biasa, sama ya, rata-rata sama dari sana, dan juga di sini sama di depan juga ya. Dan juga ini sangat besar tulisannya seperti yang di pertama tadi, tapi cukup besar, lebih besar ini ya, dengan jirat yang sama ya, jiratnya sama. Adapun makna juga dari yang mana di samping dari ini, di samping dari kurawalnya, karena ini pangkurawal dan pangkur, dan sini kurawalnya ya, atau tepiannya ya gitu lah. Untuk yang di sini di samping di atas dari pangkur, kenapa ini ada rambatan ke atas ya, kenapa ada rambatan ke atas? Sebenarnya nisan sendiri ini mengandung makna tauhid keislaman yang tinggi ya, yang besar. Karena apa? Karena jirat nisan yang diciri khaskan seperti ini mengandung makna ketauhidan bahwa pangkur ini adalah dunia alam bawah atau dunia manusia ketika beliau masih hidup dulu. Dan di sini ada rambatan di sini ya. Rambatan bisa diartikan juga seperti halnya tanaman-tanaman yang merambat ke atas, yang dalam makna ini dari dunia bawah, dari dunia manusia ya, ini akan berhubungan dengan dunia atas menuju ke kemuncak ya. Jadi jika diartikan bahwa di sini pangkur, di sini adalah tempat alam manusianya ketika beliau wafat. Ketika beliau wafat, kemudian beliau akan ruhnya bersambung naik ke atas hingga menuju ke kemuncak, yaitu ke atas ya. Jika ke atas berarti bisa diartikan beliau ruhnya adalah naik ke Yang Maha Kuasa. Tadi ini juga menunjukkan khas nisan ya, khas nisan era Islam yang mengandung makna seperti itu. Jadi pelajarilah nisan ya dengan jalur Islam, karena adanya nisan seperti ini mengandung tauhid yang dalam, dan tauhid tentu saja tauhidnya adalah tauhid Islam ya. Jadi bukan tanpa makna adanya nisan seperti ini, karena semuanya ini mengandung makna ketauhidan antara hubungan manusia dan juga hubungan kepada Yang Maha Kuasa. Baik, dan jika di sini ada mahkota surban, maka menunjukkan beliau ini adalah seorang ulama ya, seorang ulama ya. Oke, jadi begitu, karena mungkin masih belum banyak yang menyampaikan tentang pernisanan juga ya. Jadi saya sedikit berbagi kepada rekan-rekan, agar rekan-rekan juga sedikit
mempunyai pemahaman ya. Dan itu memang pelajaran-pelajaran yang memang khas untuk pelajaran di nisan-nisan Giri Kedaton. Karena itulah rata-rata di Giri Kedaton yang menggunakan ciri khas seperti jirat tersebut ya, yang telah saya sampaikan tadi. Beliau ini adalah seorang penganut Toreko Syatoriyah, dan bisa juga dengan jirat atau dengan guratan ya, dengan guratan atau dengan guritan mahkota surban yang begitu dalam dan begitu khas. Bisa juga beliau itu adalah seorang mursyidnya Toreko Syatoriyah. Baik, di sini juga ada beberapa makam ya, dan ini juga makam ini juga nisannya juga lama tapi lebih muda eranya ya. Lalu kita turun ke bawah, yang mana di sini menurut informasinya beliau ini adalah makam yang disepuhkan di sini ya. Di sini ada beberapa nisan ini dan ini juga serta ini ya. Ya, dan wakilannya beliau ini adalah yang disepuhkan. Untuk jirat nisannya juga masih sama menggunakan kurawal, dan semuanya nisan-nisan seperti ini ya, seperti yang tadi semuanya dengan jirat-jirat yang sama. Untuk pernisanan di alur dari Giri Kedaton atau alur dari Giri itu disebut dengan kalam moksa. Kalam moksa adalah kalam, ini adalah alat, yaitu nisan ini menunjukkan bahwa nisan ini ada, menunjukkan bahwa adanya nisan ini berarti adanya seseorang yang moksa atau meninggal yang dimakamkan. Jadi moksa bukan diartikan menghilang secara gaib, bukan, tapi ini moksanya diartikan sebagai wafat itu ya. Jadi jika ada nisan seperti ini berarti memang benar-benar ini adalah makam dan bukan petilasan. Karena adanya nisan seperti ini dan juga yang lainnya tadi menunjukkan itu adalah kalam moksa. Jadi menunjukkan di situ adanya seseorang yang wafat dan kemudian dimakamkan. Ya, baik, di sini juga ada makam, ada nisan juga ya di sini. Ya. Dan ini pohon apa ini ya? Kalau bukan pohon kepuh ya, pohon randu ya. Sangat luar biasa besarnya ini ya. Ini kalau 15 orang nggak cukup ini untuk ngerangkul pohon sebesar ini ya, begitu. Baik, kemudian saya akan sedikit berbagi siapakah Sohibul Makom atau Sohibul Makbaroh yang ada di Gunung Sari ini, yang mana di sini tadi terdapat beberapa makam yang sepuh-sepuh ya. Tentunya sedikit banyak kita harus mengetahui siapakah beliau Sohibul Makomnya ya yang ada di sini. Baik, saya nggak bisa menceritakan semuanya karena tentunya yang mungkin yang lebih paham yang pastinya ya sang juru kunci yang ada di sini, tentunya begitu ya. Kalau sang juru kunci tersebut mengetahui riwayat dan sejarahnya turun temurun, pastinya beliau juga akan mengetahuinya. Akan tetapi diwakilahnya ya, wakilannya bahwasanya di Gunung Sari ini ada salah satu putri dari Kanjeng Sunan Giri, yang mana putri tersebut dari garwa Kanjeng Sunan Giri yang ketiga, yaitu Nyai Ageng Usami. Dan yang dimakamkan di Gunung Sari ini beliau bernama Nyai Dewi Ayu Usami ya. Jadi beliau adalah putri dari Nyai Ageng Usami, dan nama beliau juga menggunakan nama dari ibunya, dikenal dengan nama ibunya, yaitu Nyai Ayu Dewi Usami ya. Jadi ada perbedaan hanya ayunya ya, Ayu Dewi Usami begitu. Itu diwakilahnya yang pertama ya. Jadi beliau dimakamkan di sini ya. Kemudian yang kedua ada salah satu
putra dari Susuhunan Dalam ya, yang mana dari garwa Kediri ya, dari garwa Kediri itu mempunyai putra yang berada di sini, kemudian yang diberi nama dengan Pangeran Gunung Sari ya. Untuk area makamnya sendiri mungkin nanti bisa diketahui, barangkali nanti juru kuncinya bisa menunjukkan di mana lokasi makamnya ya, begitu. Kan tetapi sedikit mungkin saya akan berbagi bahwa yang di depan itu asumsinya beliau memang adalah putra dari Kanjeng Sunan Dalem, itu ya. Lalu untuk makam yang selanjutnya yang ada hubungannya dengan Raja Giri Kedaton, yaitu ini makam beliau yang ada di depan saya ya. Jadi tadi yang dari sebelah timur sana 4, kemudian di sini 1, 2 dan 3 lah. Di sini makam beliau yang ini ya, ini adalah makam salah satu dari Raja Giri Kedaton yang bernama Pangeran Singonegoro atau Raja Giri Kedaton yang ke-9 dari jalur Durya ya. Nah, putra beliau ini adalah putra dari garwa Pangeran Singonegoro ya, yang ketiga ya, dari garwa yang ketiga ya di sini. Jadi beliau ini diberi nama atau mempunyai gelar ya Pangeran Gunung Anyar juga ya, Pangeran Gunung Sari juga, tapi berbeda masa dengan yang beliau putra dari Mbah Kanjeng Sunan Dalem. Nah, beliau juga dulu masyhur dikenal dengan nama Pangeran Simbarboyo ya, Pangeran Simbarboyo. Ini adalah putra dari Pangeran Singonegoro Raja Giri Kedaton yang ke-9 itu ya. Kemudian untuk lokasi makam dari Pangeran Singonegoro sendiri, lokasinya berada di sebelah selatan, jadi berada di sana ya. Jadi tidak terlalu jauh juga dari Gunung Sari ini. Kalau seandainya ini tidak tertutup pohon, bisa terlihat dari sini ya, lokasi makam dari Pangeran Singonegoro yang ada di Gunung Anyar atau Giri Enggal ya. Oke. Lalu kemudian di sebelah selatannya di sini ada beberapa makam yang saya tunjukkan tadi. Siapakah beliau? Ya, mungkin nanti di kesempatan lain mungkin saya bisa menjawabnya, atau nanti jika rekan-rekan berziarah ke sini mungkin bisa bertanya kepada juru kuncinya ya, karena beliau sebagai sohibul wilayah yang ada di sini. Baiklah, sementara itu dulu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Adapun juga untuk tahunnya ya, tahunnya makam beliau ini yang ada di sebelah sini semuanya ya, dan juga yang ada di sebelah timur sana ya. Makam ini kalau diambil dari beliau yang ada di sini, putra dari Pangeran Singonegoro, ini berada di tahun 1600-an ke atas. Jadi tahun 1665 Masehi sudah beliau kita berada di sini ya. Jadi sudah berada di sini, begitu juga dengan yang lainnya ini ya. Ini berada di kisaran tahun 1600 ke atas ya, 1600 ke atas, karena Pangeran Singonegoro sendiri beliau wafat lebih tua ya, maksudnya lebih dahulu wafatnya dari putra-putra beliau, karena Pangeran Singonegoro sendiri berusia sepuh ya, yaitu. Ya, untuk sementara dulu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Salam Sarkup Indonesia barokah, salam Sarkup di seluruh Nusantara, salam satu nisan, salam Pasuruan, Macang Abang, Wangsa Giri Kedaton dan Wangsa Rajasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.